Sobat-sobat lansia yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya, Aji. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini, video yang akan saya buat masih dalam edisi ekoenzim. Ini kita akan Bapak dan Ibu sekalian akan saya ajak ke rumah Ibu Hajah Putu Verly. Beliaulah yang mengajak saya untuk mengenal lebih dekat tentang apa itu ekoenzim. Kita akan melihat dan mendapatkan informasi mengenai bagaimana proses membuat ekoenzim, bagaimana ekoenzim yang sudah jadi, bagaimana memanen dan sebagainya. Termasuk ada isu mencicil bahan-bahan organik untuk disiapkan menjadi ekoenzim. Mari kita menuju ke rumah Ibu Putu Verly. Ya. Sobat Lansia, hari ini saya berkunjung silaturahmi ke rumah Ibu Hajah Putu Verly. Itu yang orang pertama yang mengajak saya untuk join dengan penggiat aktivis ekoenzim. Sekarang saya sudah di rumah beliau. Beliau ini. Nah, ini beliau dengan ibunda, usianya sudah 79 tahun di atas saya. Ya. Nah, sobat-sobat sekalian yang sudah jadi ini, beliau ini pakai semacam kontainer yang ukurannya 50 liter. 50 liter. Jadi kalau menurut beliau yang pernah disampaikan ke saya, maksimum kapasitas yang dipakai 60%. Jadi ini mungkin totalnya ini sudah ditulis 35 liter ini. Itu hitung-hitungannya sudah ada nih. Supaya jadi. Nah, ini di sini sudah ada, ini sudah dari bulan April. Jadi sudah Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah 4 bulan. Ini sudah jadi ini. Ini kalau sekarang ini memang tidak bisa dicium aroma segar dari ekoenzim. Tapi kalau video ini bisa menangkap aroma, barangkali akan tertangkap aroma. Ini dia yang putih-putih ini adalah jamur pitera. Jamur pitera ini manfaatnya banyak ibu-ibu yang suka karena bisa mengencangkan kulit yang kerut sehingga tampak awet muda. Jadi kayak anti-aging solution ini. Nah, ini malah lebih lama lagi mungkin ini. Ini tanggal 3 April terus saya kebalik. Ya, ini tanggal 3 April. Kemudian setelah yang satu ini selesai, kemudian berikutnya ini yang 24 April juga sudah panen, kemudian ini yang tanggal 25 April. Oh maaf, yang 28 April. Nah, yang kecil-kecil ini mungkin hasil panennya mungkin ini. Iya, itu hasil panen kemarin. Ini hasil panen kemarin, yang ada 21 botol. Banyak ada sekali. 50 sih kemarin. Ada 50 mungkin sudah dibagi-bagi. Nah, ini tentang ekoenzim yang sudah jadi, yang sudah dibuat oleh Ibu Putu ini sejak bulan April sudah panen. Tetapi bulan Maret ya. Yeah. Tapi Ibu Verly katanya ingin sekali memperlama masa penyimpanannya karena makin lama makin bagus. Oke, jadi sobat lansia, ini adalah ini sudah ada kira-kira 100 liter ini lebih ekoenzim yang disimpan di rumah Ibu Verly. Mudah-mudahan sobat lansia terinspirasi, termotivasi untuk ikut membuat ekoenzim ini di rumah masing-masing. Manfaatkanlah produk rumah tangga dari dapur masing-masing berupa bahan-bahan organik
buah-buahan maupun sayur-sayuran untuk dirubah, diproses fermentasi menjadi cairan ekoenzim. Nah, sekarang ini, sekarang ini Ibu Ferry akan menunjukkan proses pembuatannya, dan di sini sudah siap. Tapi ini bahan-bahan bakunya sudah diproses semua. Hanya yang ada di sini sudah jadi kemarin bulan. Proses belum ada karena bahan organiknya belum pas 10 kilo, jadi saya masih proses. Oh ya, kita lihat ya. Oh, ini ada bahan organiknya, kelihatannya ada tomat, ada nanas, Jeruk. ada jeruk. Jadi aroma wangi jeruk ini mungkin dominan ya di sini nih. Dan ini jangan lupa memang seluruh bahan baku itu harus ditimbang, terutama untuk molase, gula atau bahan organiknya. Kalau takaran airnya mungkin pakai literan. Oke, ada literannya. Ya, ini dibuat, waduh ini tanggal 23 Juli, Ibu ini sudah bikin berapa galon ini banyak? 23. Oh, 27 liter ini. Iya, 27. Terus berikutnya adalah yang 6 Agustus. Nah, apa maksud dan tujuan dibuatkan label kapan dibuat dan kapan dipanen? Untuk memastikan supaya tidak keliru. Walaupun sebetulnya tadinya kalau kelamaan juga nggak apa-apa sih. Iya. Jadi ini 3 bulan ini masa minimal bisa, waktu minimal bisa dipanen. Itu tadi Bu Putu juga menyimpan yang akan dibuat menjadi masa simpanannya 6 bulan. Nah, ini mungkin ada yang Bulan Mei. oh ini yang bulan Mei. Wah, ini sudah lebih lama lagi nih. Mei, Juni, Juli, Agustus. 3 bulan. 3 bulan, oh pas ya. Hampir 4 bulan. Nah, ini sudah putih-putih ini piterannya ya Bu ya. Iya. Nah, ini jamur pitera nih. Jadi ibu-ibu, waktu saya dengarkan sosialisasi dari Pak Joko Ryanto, beberapa malam yang lalu, ada yang mengatakan bahwa ya yang dicari itu 2, selain jamur piteranya ini juga enzimnya. Karena rupanya jamur pitera yang seperti ini bagus untuk anti-aging ini. Dipakai masker untuk mengencangkan kulit wajah yang mulai pudar kekencangannya, supaya bikin kinclong lagi. Ini juga bisa dipakai untuk pupuk sayuran ini. Oke. Ini yang dari bulan Maret. Oh, sudah lagi bulan Maret ini ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Wah, 5 bulan. Ini juga jamur piteranya sudah berada ngambang di atas ini, di permukaan. Nah, kalau tidak salah, kemarin waktu sosialisasi itu Pak Joko tuh cerita juga bahwa dia sudah 6 bulan ini menggunakan larutan ekoenzim ditambah 1 sendok, dituangkan di 1 gelas air untuk kumur-kumur mulut dan untuk sikat gigi, untuk gosok gigi. Nah, ada juga sharing dari beberapa pengguna EE atau penggiat atau EE lovers gitu, pecinta EE, untuk ngobatin anaknya yang jatuh. Di videonya diperlihatkan lukanya, kemudian diberikan larutan EE yang murni, malah tidak dicampur dengan air, murni, kemudian digosokkan. Malah ada yang nanti ini saya akan coba berdasarkan informasi bahwa enzim ini, ekoenzim ini bisa juga setelah dicampurkan atau murni bagi orang yang terkena stroke karena tidur terus, kemudian kulit punggungnya melepuh, itu juga disemprotkan dengan enzim ini, kering dia. Nah, ini akan saya tanyakan nanti apakah perlu dilarutkan dengan air sama dengan formula untuk kumur 1 sendok per 200 ml atau murni, nanti akan saya tanyakan. Oke, ini tadi sudah kita perlihatkan
ekoenzim yang sudah lama sudah dipanen dan sudah menghasilkan jamur Pitra. Kata Bu Putu, jamur Pitra tadi malah justru sudah muncul pada minggu kedua ya Bu ya? Iya, Minggu kedua sudah bisa keluar jamur Pitera. Oh, jamur Pitera. Kok namanya Pitera itu? Saya kira ada nama Bali Putra gitu, ini Pitera. Karena itu awalnya kan ditemukan oleh bukan ditemukan, secara tidak sengaja pemilik kosmetik dari Prancis itu dia bermain ke Jepang, ke sebuah pabrik sake. Dia heran melihat pekerja di sana kok tangannya muda semua sedangkan wajah sudah keriput. Ternyata dia ikut mengaduk fermentasi dari sake itu, dan di situ ada jamur Piteranya. Oleh sebab itu makanya itu sebagai bahan untuk kosmetik di Perancis. Oh iya. Terima kasih informasinya. Sami-sami. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu. Sobat lansia yang saya hormati, itulah tadi hasil kunjungan saya ke rumah Ibu Hajah Putu Verly, dan telah lumayan mendapatkan banyak informasi mengenai bagaimana Ibu Putu memulai tertarik untuk mengikuti pembuatan ekoenzim, kemudian membuat sejak bulan Februari Maret itu sudah lama dan sudah panen beberapa kali. Nah, saya juga akan menunjukkan bahwa tadi saya diberi hadiah oleh Ibu Hajah Putu 2 botol ekoenzim. Terima kasih, alhamdulillah. Baru saya tahu, oh ini namanya ekoenzim dengan khasiat dan manfaat yang banyak sekali. Nah, dari tempat pembuatan ekoenzim di tempat saya mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu lansia yang saya hormati, sobat lansia yang sangat saya banggakan. Dan mudah-mudahan kalau ekoenzim yang telah Bapak Ibu lihat tadi menarik perhatian dan bisa disampaikan pada anak, cucu, mantu, dan tetangga, silahkan lakukan. Insya Allah hasilnya, ekoenzim itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Coba dulu, nanti akan bisa kita lihat, buktikan apa itu ekoenzim. Memang ada satu pertanyaan yang masih mengganjal dalam hati saya. Ekoenzim ini kan masing-masing orang sudah membuat dengan standar formula yang sudah ada. Samakah kandungan ekoenzim, khasiat atau nutrisi yang ada di dalam ekoenzim atau zat-zat yang berkhasiat ekoenzim di setiap orang? Samakah khasiatnya, samakah isi formulanya? Contoh saja yang sederhana, penjual nasi goreng seluruh Indonesia yang saya tahu itu tidak pernah mampu membuat output masakan yang rasanya sama, standar, tidak pernah. Karena memang beda-beda walaupun bahan bakunya sama. Nah, sekarang bahan baku material organik itu tidak sama. Dan kalau mau soto gulanya hampir sama, itu pun tidak 100% sama. Nah, apakah output hasilnya, keluarannya akan sama? Ini pertanyaan saya. Mudah-mudahan nanti akan saya tanyakan kepada senior-seniornya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera dalam melakukan aktivitas apapun di tempat Anda masing-masing. Sampai jumpa. Salam lansia.